Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Alfarizi, NPM 23062389946 dari kelas Teknologi Polimer. Selamat malam, Pak Adam Febrianto selaku dosen pengajar dari kelas atau mata kuliah Teknologi Polimer. Di sini saya akan memaparkan kuis atau tugas take home teknologi polimer berisi 3 soal. Oke, yang pertama ada tentang hubungan struktur dengan sifat thermal dan mekanik, yaitu diberikan sebuah study case. Sebuah perusahaan ingin mengembangkan bahan kemasan yang fleksibel untuk makanan beku yang harus tetap lentur pada suhu rendah -20 derajat Celcius, tetapi juga tidak melunak atau berubah bentuk ketika terkena suhu tinggi selama proses pengisian panas atau hot filling pada sekitar 90 derajat Celcius. Diberikan pertanyaan yaitu jelaskan bagaimana struktur molekul seperti kekakuan backbone, percabangan, cross-linking, secondary bonding, dan crystallinity memengaruhi Tg dan juga Tm serta sifat mekanik dari bahan tersebut. Dan juga memberikan satu contoh polimer yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan jelaskan bagaimana hubungan struktur dan morfologinya mendukung performa pada kondisi tersebut. Sebelumnya, eh, hubungan struktur dengan sifat thermal dan mekanik seperti suhu Tg dan Tm, kekakuan dan keuletannya ditentukan oleh beberapa pengaruh di, atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya seperti pada layar, yaitu backbone rigidity, rantai yang kaku ini akan memiliki Tg dan Tm yang lebih tinggi karena sulit bergerak. Rantai yang kaku tidak memiliki kesempatan untuk bermobilisasi lebih. Ini membuat materialnya menjadi lebih kaku dan ductile. Yang kedua yaitu adalah secondary bonding, yaitu adanya ikatan polar atau ikatan hidrogen yang kuat meningkatkan gaya tarik antar rantai, dan juga secondary bonding ini dapat menaikkan Tg dan juga Tm serta meningkatkan kekuatan mekaniknya. Yang ketiga ada cross-linking, yaitu ikatan kimia yang menghubungkan rantai polimer secara permanen pada termoset secara drastis, dan juga ini meningkatkan kekakuan dan ketahanan thermal, dan juga dapat menaikkan Tg dan Tm. Polimer tidak akan meleleh. Yang terakhir adalah crystallinity, yaitu adanya daerah kristalin yang meningkatkan kekakuan dan kekuatan, tetapi mengurangi keuletan. Kristalinitas yang tinggi akan menaikkan TM-nya itu sendiri. Dan juga saya akan menjawab yang bagian study case, yaitu polimer apa yang cocok untuk pada kondisi tersebut, di mana kondisi polimer tersebut harus memiliki dua syarat, yaitu lentur pada suhu -20 derajat Celcius, yang artinya polimer ini membutuhkan Tg yang jauh di bawah suhu -20 derajat Celcius, atau harus terdapat polimer yang lentur pada suhu tersebut. Syarat yang kedua yaitu polimer tidak melunak pada suhu tinggi pada suhu sekitar 90 derajat Celcius, yang artinya ini membutuhkan Tm yang lebih tinggi atau setara dengan 90 derajat Celcius, atau Tg yang cukup tinggi jika material amor. Setelah saya cari tahu, polimer yang cocok salah satunya adalah high density polyethylene atau HDPE. Kenapa? Karena performa pada suhu rendah, HDPE ini memiliki Tg yang rendah, sekitar -30 derajat Celcius. Sedangkan di syarat adalah di bawah -20 derajat Celcius. Dan juga HDPE ini memiliki rantai-rantai di daerah amorf yang mobilitasnya sangat cukup, sehingga bahan berada dalam kondisi rubbery.
dan fleksibel. Yang kedua, HDPE ini adalah polimer semi kristalin dengan TM di atas 90 derajat Celcius. Struktur kristalin dari HDPE ini bertindak sebagai jembatan fisik yang menahan struktur. Jadi material tidak akan benar-benar meleleh hingga mencapai TM, sehingga ia mempertahankan kekakuan yang memadai pada suhu 90 derajat Celcius. Lanjut ke study case nomor 2 tentang reologi dan pemrosesan. Diberikan study case yaitu dua pemasok, supplier A dan supplier B, mengirimkan bahan polipropilen atau PP dengan nilai MFI atau Melt Flow Index yang sama, yaitu 12 gram per 10 min. Namun, ketika diuji pada proses injection molding, hasil dari si supplier A ini menunjukkan pengisian cetakan yang kurang sempurna. Sementara dari supplier B mengalir lebih lancar dan menghasilkan produk yang seragam. Pertanyaannya adalah analisis kemungkinan penyebab perbedaan hasil tersebut dan diskusikan bagaimana molecular weight distribution, rheological behavior, dan entanglement dapat menyebabkan dua bahan dengan MFI yang sama menunjukkan viskositas dan pemrosesan yang berbeda. Sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan kinerja pemrosesan pada pengisian cetakan antara dua bahan polipropilen PP yang memiliki melt flow index yang sama, tapi disebab tapi adanya perbedaan kualitas. Ini analisis saya ketika ini terjadi adalah ketika melt flow index itu kan adalah pengukuran rendah geser. Jadi dia akan mengukur viskositas leleh polimer pada laju geser yang sangat rendah. Yang kedua ada injection molding, adalah proses tinggi geser atau proses injection molding bekerja pada laju geser yang tinggi. Berbeda dengan MFI yang mengukur viskositas leleh pada laju geser yang rendah. Jadi kesimpulan awalnya adalah bahan B atau dari supplier B ini mengalir lebih lancar karena memiliki viskositas leleh yang lebih rendah pada laju geser yang tinggi. Meskipun viskositasnya sama dengan supplier A pada laju geser yang rendah. Dari faktor reologi yang diberikan, molecular weight index distribution pada bahan A memiliki polydispersity yang lebih rendah daripada bahan B yang memiliki polydispersity yang lebih tinggi. Yang kedua ada shortening, yaitu kurang sensitif terhadap laju geser dan juga viskositas yang tetap tinggi saat diolah. Ini berbeda dengan bahan B yang sangat sensitif terhadap laju geser dan juga viskositas turun saat diolah. Dan yang terakhir adalah entanglement, yaitu rantai yang seragam. Ini akan mempertahankan kepadatan dan menghambat aliran pada geser yang tinggi. Sedangkan pada bahan B atau dari supplier B, rantai dengan panjang yang bervariasi lebih mudah menggelincir atau satu sama lain pada geser tinggi secara efektif mengurangi viskositas dan peningkatan fluiditas. Jadi, molecular weight distribution yang luas pada supplier B ini memungkinkan polimer untuk mengatur diri lebih mudah ke arah aliran di bawah tekanan geser yang tinggi, menyebabkan penurunan viskositas atau shortening, dan menghasilkan aliran yang lebih baik dalam cetakan yang rumit. Sedangkan supplier A memiliki molecular weight distribution yang sempit atau yang kecil, polydispersity ini, dan kurang mengalami shortening sehingga viskositasnya sangat tinggi dan menghambat pengisian cetakan yang sangat rumit. Jadi intinya ada perbedaan shortening atau viskositasnya saat supplier A dan supplier B ini mengolah polimer tersebut. Oke, lanjut ke study case yang terakhir, yaitu diberikan pertanyaan, berikan sebuah
penjelasan tentang konduktivitas ionik dan konduktivitas elektronik pada polimer dan bandingkan pembawa muatan bergerak pada polimer terkonjugasi dan polimer elektrolit serta berikan contohnya pada setiap jenis. Oke, baik. Untuk konduktivitas elektronik sendiri itu adalah konduktivitas yang memiliki aliran listrik yang dibawa oleh elektron atau lubang elektron untuk menghantarkan listrik. Polimer tersebut harus memiliki struktur ikatan kimia yang terkonjugasi atau ikatan tunggal dan rangkap yang berselang-seling di tulang punggungnya. Proses ini diawali dengan penambahan zat kimia atau penambahan zat aditif yang menciptakan cacat bermuatan yang disebut polaron dan juga bipolaron. Yang kemudian polaron dan bipolaron ini menjadi pembawa muatan. Muatan ini akan bergerak dalam dua cara, yaitu berpindah sepanjang rantai dan melompat dari satu rantai ke rantai lainnya. Contoh polimer yang menunjukkan konduktivitas elektronik adalah polianilin dan polietilen. Selanjutnya adalah konduktivitas ionik. Konduktivitas ionik adalah aliran muatan yang dibawa oleh ion seperti H+, Li+, atau OH- yang dimana memiliki mekanisme pergerakan yang sangat berbeda. Karena ion adalah partikel yang lebih besar dari gerakannya, sangat tergantung pada suhu dan fleksibilitas polimer tersebut. Ion bergerak dengan cara melompat atau hopping dari satu sisi ke sisi lain dalam polimer, dan proses ini difasilitasi atau diwadahi oleh gerakan lentur dari segmen lokal rantai polimer di daerah amorf, yang berarti polimer tersebut tidak kristalin atau non-kristalin, yang menciptakan ruang bagi ion untuk berpindah dari satu rantai ke rantai lain. Selain itu, ion dapat bergerak melalui saluran ionik yang terbentuk di dalam polimer, seperti misalnya ion H+ atau proton bergerak melalui mekanisme Grotthuss, yaitu melompat melalui ikatan hidrogen dalam saluran air tersebut. Contoh polimer konduktivitas ionik ini adalah Nafion yang dia itu menghantarkan H+. Oke. Jadi ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menjawab study case dan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan ini juga adalah sumber-sumber dari foto-foto yang ada pada pemaparan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Bila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.